Kembali lagi semuanya dengan Jul dari Perfectno, dan pada video kali ini kita akan membahas suatu smartphone terbaru dari Xiaomi yang baru saja dirilis di Eropa, yaitu Xiaomi Poco X3 NFC. Kenapa sih harus ada embel-embel NFC pas di nama smartphone-nya? Emang segitu pentingnya NFC? Bisa jadi masuk akal. Mau tahu kenapa? Nah, tonton dulu videonya sampai habis ya. Sebagaimana yang mungkin Anda sudah ketahui, Poco itu merupakan suatu sub-brand dari Xiaomi yang terkenal akan smartphone mereka yang price to performance itu bagus banget. Bisa kita lihat ya, dua smartphone dari Poco yang rilis di Indonesia yang telah lalu, yaitu Poco F1 lalu Poco F2 Pro, itu mereka bisa memberikan prosesor 8 series dari Snapdragon dengan harga yang bisa dibilang sangat miring. Sekarang mari kita tengok Poco X3 NFC. Poco X3 NFC ini bisa kelihatan dari speknya ya, kalau ini bukan flagship. Prosesornya itu Snapdragon 732G yang merupakan peningkatan dari Snapdragon 730, punya layar 6,67 inci Full HD+, serta RAM 6GB. Yang membedakan Poco X3 NFC dengan smartphone sekelas lainnya, yaitu terdapat pada refresh rate layarnya yang sudah 120Hz. Kalau Anda merupakan seorang gamer, refresh rate tinggi ini bisa cukup membantu Anda pada saat bermain game secara kompetitif. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita akan bahas dulu apakah Poco X3 NFC ini akan masuk ke Indonesia. Memang belum ada statement resmi dari Xiaomi Indonesia, tapi kalau lihat dari speknya, terlihat bahwa Poco X3 NFC ini nggak terlalu mengkanibali line up dari Xiaomi yang lain ya. Poco X3 NFC dibanderol dengan harga €199 atau sekitar 3,5 juta rupiah. Beberapa yang kelasnya cukup dekat adalah Redmi Note 9 Pro dan Mi Note 10. Dan kelihatan kalau kita beli salah satu dari HP itu ya ada uang, ada barang lah. Sayangnya di luar itu kelihatan kalau Xiaomi itu banyak memangkas fitur dari Poco X3 NFC. Pertama kita mulai dari layar lagi. Meskipun refresh rate tinggi, layarnya itu masih LCD, di mana HP-HP sekelas dari Poco X3 NFC ini sudah pada mulai punya panel AMOLED. Pemakaian LCD juga berdampak pada peletakan fingerprint sensor, di mana kalau LCD itu tidak bisa di layar ya. Fingerprint sensor harus diletakkan pada sisi samping atau belakang HP itu, di mana kalau untuk case-nya X3 NFC ya di samping. Kalau saya sendiri tidak masalah selama fingerprint sensornya itu responsif ya. Pemangkasan kedua juga terlihat pada sektor kamera. Poco X3 NFC ini punya 4 kamera di sisi belakang, lalu 1 kamera di sisi depan. Kelihatan sih mewah nih, wah banyak banget kameranya. Tapi tunggu dulu, kita lihat kameranya itu ada apa aja. Saya dibilang 2 dari 4 kamera di sisi belakang ini gimmick ya, yaitu dengan adanya depth sensor dan makro. Untuk kamera makro saya yakin Anda akan jarang pakai karena jika dibandingkan dengan kamera belakang utamanya yaitu yang wide, kualitasnya itu cukup berbeda jauh. Lalu untuk depth sensor sendiri ya itu cuma untuk keperluan portrait shoot aja, biar bisa bokeh gitu loh di belakangnya. Selain itu kamera dari Poco F2 Pro yaitu flagship mereka yang dirilis tahun ini juga bisa dibilang biasa aja. Nah apalagi yang Poco X3 NFC ini. Review Poco F2 Pro dari channel lain saya kasih di link deskripsi ya. Sekarang kita mau ngobrolin soal penempatan Poco X3 NFC ini di pasar. Pertama kita akan jawab dulu pertanyaan pada awal video. Kenapa sih harus ada embel-embel NFC di namanya? Meskipun kedengarannya aneh, tapi sebenarnya ya Xiaomi punya alasan juga. Pertama, HP-HP dari China, terutama yang mid-range, itu relatif jarang yang punya NFC. Kenapa? Karena di China sendiri NFC itu nggak populer ya. Yang jauh lebih populer terutama untuk keperluan seperti transaksi, itu malah QR Code. Sehingga NFC itu walaupun hanya menghemat beberapa dolar ya, tetap dihilangkan dari HP aja supaya price point-nya lebih rendah. Kedua, kenyataannya nggak semua HP dengan harga 45 jutaan di Indonesia itu punya NFC. Reno 4. Ya, ngomong-ngomong soal Reno 4 dan HP mid-range lainnya yang harganya segitu juga, kita bisa lihat ada satu faktor lagi yang membedakan Poco X3 NFC dengan HP seperti Reno 4 dan mid-range lainnya itu. Beratnya. Yang paling kontras di sini mungkin adalah Reno 4. Reno 4 itu merupakan salah satu HP mid-range yang paling ringan yang bisa kita peroleh untuk saat ini. Sementara untuk Poco X3 NFC ini malah sebaliknya. Reno 4 itu punya bobot 165 gram, sementara Poco X3 NFC itu 215 gram. Atau ya sekitar 30%-an lebih berat ketimbang Reno 4.
dan lebih berat dari Galaxy Note 20 Ultra. Perlu saya ingatkan juga bahwa Poco itu adalah HP dari Xiaomi, di mana interface-nya adalah MIUI. Saya tahu banyak banget fans dari MIUI di luar sana, dan Poco X3 NFC ini juga datang dengan MIUI terbaru, yaitu MIUI 12. Tapi mungkin perlu diingat juga ya, MIUI tetaplah MIUI, dimana kalau Anda melakukan action tertentu, misalnya seperti membuka browser Xiaomi, ada kemungkinan Anda akan dihampiri oleh iklan. Ya, inilah salah satu alasan mengapa Poco X3 NFC itu bisa mencapai harga yang sangat rendah, karena banyak iklannya. Jadi kesimpulannya menurut saya Poco X3 NFC ini nggak terlalu layak ditunggu kalau Anda bukan gamer. Jadi kalau buat saya pribadi, beratnya itu sendiri sudah merupakan major turn off buat saya, dimana saya yang kadang-kadang suka jogging itu kalau disakuin ke celana, nanti bakal jadi menceng celananya dan jadi nggak nyaman buat lari. Habis itu juga saya banyak mobilitas kemana-mana, dan HP berat itu jadi ya agak mengganggu lah, apalagi ukurannya juga lumayan besar ya, 6,67 inci untuk layarnya. Tapi kalau Anda merupakan gamer garis keras dan punya budget yang terbatas, Poco X3 NFC ini mungkin layak tunggu ya, karena speknya bagus banget, dan mungkin aja Xiaomi itu merilis ke Indonesia, dan Anda punya satu fitur yang bisa Anda pamerkan ke gamer lain. Hey, HP gue ini punya NFC loh.